Sepekan terakhir ada ribut-ribut di media sosial tentang buzzer. Ribut-ribut ini diawali oleh pemberitaan koran Tempo mengenai keterlibatan beberapa selebritas dan influencer dalam kampanye Indonesia Butuh Kerja, yang belakangan ternyata diakui adalah iklan atau konten berbayar dari sebuah lembaga bernama Jaringan Bonus Demografi. Ujungnya sih kampanye ini meminta atau mengajak publik untuk mendukung RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas di DPR. Tempo mengungkap bagaimana para influencer ini dibayar untuk menyebarkan pesan-pesan mendukung RUU Cipta Kerja. Dari posisi Tempo, sebetulnya ada 3 hal yang paling menjadi dasar ya, prinsip dari kritik-kritik itu. Pertama, kami menilai bahwa keberadaan buzzer atau pendengung itu berbahaya karena kurangnya transparansi. Sah-sah saja jika seseorang mempunyai pendapat atau sikap terhadap kebijakan publik. Tetapi kalau sikap itu merupakan pesanan atau merupakan produk dari sebuah transaksi, maka seharusnya itu ditegaskan. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah otentisitas atau orisinalitas dari konten yang muncul. Dalam sebuah produk jurnalistik, media, si wartawan itu bertanggung jawab atas proses pengolahan informasi itu sampai kemudian disajikan kepada audiens. Nah, di dalam konten-konten pendengung yang berbayar, itu kita ragu apakah sikap atau opini atau pembacaan atas situasi yang muncul itu orisinal, otentik dari si pemilik akun itu, atau itu merupakan pesanan atau titipan dari yang membayar. Prinsip ketiga adalah mengenai kepentingan kita sebagai orang yang hidup di Indonesia sebagai warga negara untuk mendapatkan diskusi yang bernas dan sehat. Nah, kecenderungan dari diskusi-diskusi belakangan ini di media sosial adalah serangan-serangan terhadap karakter, serangan-serangan terhadap media, serangan-serangan terhadap kredibilitas, atau yang lazim disebut dalam diskusi itu ad hominem. Jadi serangan-serangan itu tidak etis karena menjauhkan kita dari perdebatan yang substansial tentang isunya. Serangan-serangan terhadap media yang belakangan gencar sebagai ujung dari perbedaan posisi terhadap sebuah kasus atau sebuah isu sebetulnya sangat disayangkan. Media itu memang punya misi untuk kritis terhadap penguasa, untuk mengawasi kebijakan publik, mengawasi pemegang mandat kedaulatan rakyat. Itu memang fungsi media. Media memang fungsinya adalah mewakili publik menjadi watchdog, menjadi anjing pengawas. Jadi dan posisi itu bergeser untuk setiap isu. Dalam satu isu kita bisa mensupport, dalam isu yang lain kita bisa mengkritik. Nah, ketika media yang melakukan fungsi itu diserang, dijatuhkan kredibilitasnya, maka tingkat keterpercayaan publik pada institusi-institusi yang mengemban misi-misi itu lama-kelamaan akan tergerus. Nah, persoalannya adalah kemudian bagaimana publik bisa memperoleh rujukan pendapat atau rujukan informasi, rujukan pemberitaan yang berimbang, yang melalui proses jurnalistik, terverifikasi, terkonfirmasi, jika fungsi media atau fungsi jurnalisnya itu lama-kelamaan kehilangan relevansi. Itu pertanyaan besar sebetulnya dan tidak melulu terkait dengan buzzer. Ini terkait juga dengan proses disrupsi digital di media, terkait juga dengan makin meluasnya penggunaan media sosial yang dalam satu sisi membuka sekat-sekat monopoli otoritas
yang tadinya memang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu yang punya akses terhadap informasi dan pengetahuan, dan sekarang monopoli otoritas itu dibongkar. Setiap orang bisa punya follower jutaan orang dan bisa mempengaruhi opini publik. Dalam satu hal itu bagus. Dari hal lain, kalau kualitas konten atau kualitas topik-topik yang kemudian muncul dari lanskap yang baru ini tidak bertambah baik, tidak bertambah berkualitas, maka yang terjadi justru chaos. Yang terjadi justru kekacauan karena setiap orang berbicara dengan informasi yang terbatas, beropini tanpa latar belakang pengetahuan yang memadai, dan itu justru membuat kualitas percakapan publik kita turun. Pada akhirnya sebetulnya kita berharap media bisa mengemban fungsi menjadi moderator atas percakapan-percakapan ini, menjadi konektor atas berbagai posisi-posisi yang berbeda. Dan tentu media tidak luput dari kesalahan. Media bisa salah, media terbuka untuk dikoreksi, tetapi jangan kemudian seluruh fungsi medianya kemudian digerus atau dihancurkan relevansinya. Karena kalau itu yang terjadi, kita harus berpikir siapa yang kemudian mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan oleh media.